Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kebaikan. Malam ini kami dari In-House Academy secara rutin setiap Jumat malam kita mengadakan diskusi terkait dengan properti, menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa, yang menginspirasi, yang penuh dengan ilmu, tentu saja untuk berbagi bersama kita. Malam hari ini kami di In-House Academy berterima kasih telah kedatangan tamu dari jauh, tetapi canggih ini tamu dari jauh tersebut tidak perlu datang ke Jogja sebagai kantor pusatnya In-House Academy, tetapi via online aja pun bisa bertemu dan bertukar pikiran berbagi diskusi. Saya tidak sendiri, ada Mas Preli di sini. Beliau siapa? Beliau aktivitasnya apa? Nanti sedikit banyak saya akan ceritakan kepada teman-teman sekalian. Ada juga nanti ada Pak Kim yang menemani kami. Sekilas tentang Mas Preli nih. Ini saya ambil dari buku beliau. Ingin beli bukunya beliau, properti new normal. Wah, sangat menarik nih. Saya sedikit membicarakan tentang Mas Freli ini. Nama lengkap Freli G. Benar ya Mas ya? Bacanya gitu atau gimana? CPD GBP. Beliau adalah angel investor. Wah, sangat luar biasa ini, angel investor sangat dicari-cari nih di perusahaan startup yang lagi membangun, merintis karir. Nah, beliau cocok nih sebagai mitra partner bisnis beliau. Seorang angel investor, seorang entrepreneur juga. Saya pernah diskusi sama Pak di umur beliau yang 25 tahun sudah menguasai lahan sekitar 50 hektar, kurang lebih seperti itu. Kalau saya salah nanti mohon dikoreksi Mas Freli. Luar biasa di umur 25 tahun. Beliau prakar properti milenial nomor 1 di Indonesia. Oh, jadi iya, dilihat dari face-nya juga masih muda. Sangat menginspirasi bagi anak-anak muda yang pengen akselerasinya cepat untuk meraih mimpi dan sukses-suksesnya. Terus konsultan bisnis dan developer properti nasional. Penulis buku Rahasia Kekayaan. Jadi bukunya nggak cuma satu teman-teman sekalian. Ada buku juga Rahasia Kekayaan. Ex-komisaris PT Putra Mahkota Asia. Komisaris PT Sukses Karya Mentari, masih sampai sekarang. Presiden Direktur PT Prioritas 1 Prestasi. Komisaris PT Sinergi Cerdas Bangsa, Komisaris PT Elit Sinergi Abadi, dan CEO PT Elegan Premium Internasional, Ketua Lembaga Keuangan KSU, dan CEO Promise Line. Sampai saat ini masih ada beberapa proyek yang beliau tangani, dan beliau tanggung jawabnya banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saya kira banyak banget, tetapi beliau mampu memanage usaha-usaha beliau dengan sangat efektif dan sangat efisien. Tentu saja berkat kegigihan dan komitmen terhadap tanggung jawab, salah satunya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti beliau akan bicara. Selanjutnya, ada slide selanjutnya enggak, Mas Admin? Nah, kata-kata yang beliau pengen sampaikan ada di salah satu di buku beliau, seperti itu. Mohon izin Mas Freli, Pak Kin, sebelum kita berdiskusi, saya sudah memperkenalkan Mas Freli. Saya akan sedikit menjelaskan tentang In-House Academy. Nah, di In-House Academy ini Kota Jakarta.
Kami adalah properti hub community nomor 1 di Indonesia. Mohonnya Mas Admin dibantu share-nya. Innos Academy ini lahir dan tumbuh di Yogyakarta. Kita berharap kolaborasi seperti ini akan lebih efektif dan lebih diterima. Karena properti itu kurangnya sebuah kolaborasi seperti itu. Kita mengembangkan konsep e-learning dalam pembelajaran. Konsep e-learning membutuhkan waktu, tidak terpengaruh waktu dan tidak terpengaruh lokasi. Selanjutnya belajar bisa di mana saja. Selanjutnya belajar lebih di In-House Academy ini kami memiliki visi bahwasanya kami menjadikan ini menjadi property hub community nomor 1 di Indonesia. Jadi para pelaku pasar properti berkumpul dan bersinergi untuk membuat satu ekosistem baru untuk kita membangun sebuah. Oke, jadi dalam pembelajaran di In-House Academy itu ada beberapa modul ataupun course yang akan ditawarkan seperti manajemen operasi, manajemen keuangan, manajemen lainnya. Nah, ini tentu saja sangat membantu bagi teman-teman sekalian. Properti ini kan belum ada kurikulum yang baku di apa ya, universitas maupun di pendidikan formal lainnya. Oke, next. Oke. Nah, menjadikan In-House Academy menjadi property hub community nomor 1 di Indonesia adalah langkah yang sangat strategis bagi kami karena kepraktisan adalah apa ya, marketing paling efektif sekarang. Jadi seseorang yang ingin praktis, jarak dengan kita dan meter. Tapi sebagai pandemi masih sangat meningkat dan walau daya beli menurun, tetapi properti masih tetap tumbuh. Kenapa pendidikan sama halnya dengan pendidikan akan membuat kita semakin tumbuh. Pandemi memberi ruang buat kita untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, salah satunya dengan belajar di mereka ini. Berawal dari
tetapi adalah super tim. Bahkan pernah diskusi kita dengan salah satu narasumber bahwasanya Superman itu hanyalah sebuah mitos, tetapi super tim itu adalah sebuah realitas sekarang yang kita butuhkan dan kita harus siapa yang membutuhkan ini, yaitu nah yang melintang di bidangnya, terus peserta pilih dan sesuai dengan selera training kapan dan di mana. Jadi buat timnya teman-teman secara developer mau narasumber, nah kita harapannya menjadi sebuah ekosistem baru untuk memilih terakhir. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari In-House Academy. Teman-teman yang belum bergabung bersama In-House Academy, sangat mudah caranya bergabung. Hanya dengan klik inhouseacademy.id, teman-teman bisa bergabung. Misalnya hanya mengisikan daftar dengan mengisikan email dan mengisikan kartu sandi, teman-teman bisa bergabung bersama puluhan ribu bahkan ratusan ribu pengguna In-House Academy yang tentu saja mereka berlatar belakang di dunia bisnis. Nah, kita nanti bisa berkolaborasi, ada nanti investor, ada nanti konsumen juga di sana, ada nanti pelakunya juga, developer, tentu saja ada bagian-bagian dari bisnis properti seperti orang legal, seperti orang konstruksi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, teman-teman sekalian, jangan lupa untuk bergabung bersama In-House Academy. Caranya cukup mudah, tinggal klik inhouseacademy.id dan daftar melalui link yang sudah tersedia di kolom komentar, nanti kita sertakan. Mungkin itu saja, terima kasih. Itu saja. Lanjut. Selamat malam, Pak Gin. Siap. Kedengaran. Ya. Oke, Pak Gin, mohon saya dibantu untuk mengawal diskusi bersama Mas Freli agar diskusi ini semakin menarik nantinya, seperti itu. Mungkin langsung saja ke Mas Freli atau sedikit ada info dari Pak Gin? Monggo Mas Freli dulu. Saya pengen belajar dari Mas. Terima kasih kesempatannya untuk Mas Freli. Oke, Mas Freli, monggo Mas, kiranya ada yang mau di-share-kan kepada teman-teman. Ya, thank you. Terima kasih Pak Diva sama Pak Kin yang sudah undang, ya sudah ajak untuk sharing. Sebenarnya supaya kita bisa saling belajar sama-sama berdasarkan dari pengalaman yang dulu pernah sukses dan juga pernah gagal. Karena terkadang di bisnis properti itu kan kita harus siap sukses dan juga siap gagal. Nah, jadi teman-teman semua di sini kita sebenarnya sharing aja supaya next ke depannya kita bisa tahu mana-mana poin-poin yang mungkin saja tidak pernah diajarkan di kurikulum sekali dengan In-House Academy ini. Karena di In-House Academy ini kita bisa belajar langsung dan kita bisa magang langsung senior.
Karena kalau kedepannya kita bisa belajar langsung dengan developer-developer yang lebih senior, artinya kan mereka punya pengalaman yang sudah sangat banyak, artinya mereka sudah pernah pergi dan sudah pernah kembali. Karena jangan kita belajar kepada orang yang pergi dan tidak pernah kembali. Nah, jadi memang kita harus cari mentor ataupun guru-guru di luar sana yang dia sudah pernah pergi dan dia sudah pernah kembali kayak gitu. Jadi itu satu pelajaran yang sangat berharga. Karena di waktu ini dengan keadaan normal saat ini, ya, guru saya selalu katakan bahwa kita di properti mana tahan, kita atau nggak tahan, udah nggak tahan lagi. COVID ini sudah mau hampir 2 tahun, artinya Corona sudah mau ulang tahun kedua nih. Nah, kalau dia udah ulang tahun kedua, ya itu luar biasa. Banyak di sana saat ini perusahaan-perusahaan besar, bukan hanya di industri properti saja, itu yang mengalami keterpurukan. Banyak yang susah jualan, banyak yang kehabisan keluhan yang sangat besar. Karena biasanya kita keluar biaya operasional yang sangat gede. Nah, makanya ketika kita mengalami keadaan yang new normal, kalau misalkan perusahaan itu udah jalan, nah berarti kita harus coba menganalisa kembali, kita punya keuangan yang ada, jadi kita bisa atur kembali, ya, apakah mungkin ada barang-barang ataupun juga operasional ataupun juga biaya karyawan yang perlu mungkin kita akan pangkas dikit, atau bisa jadi semua tim yang ada di grup kita, kalau kita sebagai developer itu kita ajak mereka untuk jualan juga, karena ujung tombak kalau di properti itu memang berada di penjualan. Tetapi di belakang penjualan itu harus didampingi dengan tim yang solid dan tim yang kuat dan tim yang berpengalaman, yaitu adalah misalkan di bidang administrasi, ya, di bidang perpajakan, baik itu juga di bidang teknik sipil ataupun juga arsitek. Nah, jadi memang kita sebagai seorang praktisi properti, next ke depannya harus belajar secara makro, secara Indonesia ini ke depannya seperti apa, karena kita harus tahu bahwa next ke depannya properti ini akan bangkit di tahun 2020. Nah, tapi karena ada hantaman COVID, maka dia tertunda. Kira-kira mungkin dia akan bangkit lagi setelah vaksin ini, kemungkinan di tahun depan, tahun 2023, itu sudah mulai bangkit kembali properti. Sampai dengan tahun 2025, properti sudah naik. Nah, kata Pak James Riyadi, ya, orang tuanya Pak James Riyadi atau Pak Mokhtar, beliau katakan, kalau orang lain jalan kaki, kita harus lebih dulu untuk naik sepeda. Kalau orang lain naik sepeda, maka kita harus lebih dulu naik mobil. Nah, kalau orang lain naik mobil, maka kita harus lebih dulu naik helikopter. Nah, jadi artinya adalah kita pada saat kondisi keadaan seperti ini, justru di tempat seperti ini kita belajar. Jadi kesempatan ketika orang lain tidak bergerak, orang lain lagi kesusahan, kita berusaha aja untuk terus berjalan, berusaha aja untuk terus bergerak. Karena ibaratkan kita naik sepeda, ya kita harus mendayung terus. Karena kalau kita berhenti mendayung, maka kita akan jatuh. Jadi keadaan kondisi new normal saat ini, pekerjaan kita apapun juga, itu kita harus tetap terus bergerak, kita harus tetap terus berinovasi. Karena dengan berinovasi, maka kita bisa dapatkan hasil-hasil yang terbaik. Ya, salah satunya juga dengan menimba ilmu seperti ini, seperti di in-house academy seperti ini. Dari pengalaman orang lain, teman-teman juga bisa dapat insight, atau teman-teman bisa dapat ide, teman-teman bisa dapat ilham yang
mungkin sekiranya bisa dipakai untuk bisnis teman-teman, sehingga ke depannya kita bisa tahu bahwa celahnya kita, ya kita bisa memanfaatkan kekurangan kita itu menjadi kelebihan kita. Nah, karena memang keadaan saat ini, di keadaan new normal saat ini, kita perlu belajar lagi. Karena teknik-teknik yang pernah dipakai, strategi-strategi yang pernah dipakai sebelum corona, itu berbeda dengan keadaan setelah corona atau keadaan saat ini. Yang dulunya mungkin orang banyak yang di sana pameran, misalkan. Kalau di properti kan ada yang pameran, misalkan di mall. Nah, tapi kan saat ini mall lagi tutup, Pak. Nah, kemudian ada juga yang pasang dulu mungkin pasang baliho, billboard di luaran sana. Wah, tapi tahun lalu pada banyak yang tutup, banyak yang bangkrut itu. Tidak pasang-pasang baliho lagi. Ya mungkin akhir-akhir ini baru mulai pasang lagi, mulai ramai lagi. Tapi kan terbatas. Nah, jadi memang dengan keadaan yang new normal seperti saat ini, banyak perusahaan-perusahaan besar, seperti perusahaan-perusahaan nasional, itu mereka selalu terus melakukan inovasi. Inovasi teknologi, inovasi marketing, inovasi produk. Nah, itu mereka selalu inovasi terus ke sana. Bahkan saat ini banyak yang sudah mulai virtual misalkan kegiatannya seperti ini, mereka buat training seperti ini, mereka jualan seperti ini, pakai Zoom, ya mereka sudah mulai pakai content creator, sudah mulai pakai semua hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Jadi teman-teman, next mungkin di sini ada juga yang jago-jago di properti. Nah, teman-teman harus mulai melek, kita harus peka mengikuti perkembangan zaman. Kalau bisa kita juga harus paham mengenai teknologi. Misalkan teknologi kita ikutin pemasaran melalui digital, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, bisa juga lewat YouTube, dan juga mungkin teman-teman bisa lewat media-media yang lain. Kalau di properti kan banyak yang kita bisa ikuti. Tapi itu kan semua banyak aplikasi penjualan itu nanti mungkin di in-house academy akan jelasin. Nah, jadi memang kita sebagai praktisi ya yang mau masuk di bidang properti, memang kita harus paham, kita harus mengikuti perkembangan zaman, dinamika. Karena kalau kita tidak mengikuti, ya susah juga nanti ketinggalan zaman kita ya, seperti itu. Nah, jadi saya bersyukur juga sama Pak Kinkin ini, beliau selalu ikuti perkembangan zaman, ya makanya kayak awet muda beliau nih. Nah, saya kenal beliau ini udah lumayan lama juga. Nah, jadi memang teman-teman kita harus belajar salah satunya dari sana. Kemudian teman-teman kalau di properti itu, ya saya singgung dikit mengenai katakanlah mengenai developer. Jadi memang tahapan awal itu memang tidak mudah. Ya, tapi mungkin di in-house academy akan dijelasin secara detail mengenai misalkan pemilihan lokasi, ya, termasuk juga misalkan kegiatan-kegiatan legalitas. Karena di properti itu kita harus paham kalau kita salah ketika pengambilan legalitas, ya, legalitas tanah kita salah, perizinan kita salah, itu bisa berbahaya 100%. Ya, karena next misalkan kita sudah jalan 1-2 tahun, tiba-tiba tanah tersebut ada yang ngaku-ngaku tanahnya dia gitu kan. Atau mungkin belum seperti ini, belum seperti itu. Nah, satu waktu itu bisa mandek, teman-teman. Jadi memang ketika awal-awal itu legalitas itu paling penting. Ya, bahkan teman-teman harus paham. Jadi kalau kita mau jadi seorang praktisi properti, jangan kita hanya belajar mindset-nya untuk jadi seorang developer properti saja. Teman-teman harus paham mengenai juga ya, mengenai hukum, legal hukum teman-teman harus paham ya, mungkin harus kalau sudah dia dalam lingkup yang besar ya, misalkan sudah puluhan miliar, ratusan miliar omsetnya, mungkin teman-teman harus ada in-house lawyer, harus dekat sama TNI Polri. Ya paling nggak nggak mau karena kita masih di daerah 62 nih. Jadi kita memang harus belajar dengan mereka ya. Kita harus belajar, kita juga tetap dekat tapi tetap juga mungkin jaga jarak, tapi kita sambil paham juga ya, sehingga next ke depannya kalaupun ada masalah-masalah, teman-teman mungkin bisa minta pertimbangan dari mereka
supaya mungkin teman-teman tidak salah jalan gitu. Karena di properti itu banyak lubang-lubang, ya, banyak arah tikungan yang kita tidak tahu di sana ada apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus punya mentor, harus punya pembimbing, ya, karena mau nggak mau kita harus belajar dari pengalamannya mereka, ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kita harus belajar kepada orang yang sudah pernah pergi dan dia sudah pernah kembali. Nah, jadi teman-teman juga mungkin next ke depannya akan diajarin mengenai marketing, ya. Marketing, sales itu berbeda. Jadi kalau marketing mungkin harus ada, kalau di properti di Jakarta, saya banyak teman-teman di Jakarta, bahkan kita juga ada kantor kolaborasi di Jakarta. Kita punya juga apa namanya, untuk konsultan legal mengenai properti, kita punya juga untuk konsultan branding properti di Jakarta. Nah, kita menangani beberapa, jadi memang ada yang di Jakarta, ada yang di Batam, ada yang di Bandung, ya. Tapi semuanya itu memang kita harus paham, ya. Marketing, branding itu tentu saja berbeda. Jadi teman-teman kalau next ke depannya mau jadi praktisi properti, harus paham juga marketing, paham juga sales, paham cara jualan, paham apa namanya, ketika kita jualan, ya, soft selling kita harus paham juga, termasuk branding pun kita harus paham. Kalau bisa, buat branding bahkan pakai konsultan yang ahli. Jangan kita cuma sembarang buat, flyer kita sembarang buat aja, ya. Akhirnya nilainya tidak bagus. Lebih baik kita harus keluar biaya yang lumayan, ya, kalau sudah level, misalkan teman-teman sudah mulai, ya. Nah, jadi memang kalau misalkan ada orang yang jago desain rumah, ya, misalkan mereka adalah arsitek yang dipakai oleh Ciputra, misalnya dipakai sama Paramount, dipakai sama Podomoro, dipakai sama grup-grup nasional yang ada di Jakarta, teman-teman udah pakai dia aja juga gitu. Nah, sambil belajar sama-sama. Nah, mungkin juga teman-teman bisa juga apa namanya, cari marketing komunikasi, markom yang jago, ya. Jadi memang sehingga ketika nanti mungkin teman-teman akan jualan, akan buka satu proyek, nah itu bisa langsung terserap online market. Kemudian teman-teman saat ini memang kalau dulu biasanya sebelum apa namanya, sebelum corona itu banyak yang jumlah karyawannya sangat banyak, jumlah organisasinya sangat banyak, sehingga akhirnya membebani biaya operasional. Nah, dengan adanya COVID ini, ya, dengan adanya keadaan new normal saat ini, maka banyak saat ini perusahaan-perusahaan besar yang mulai beralih ke freelance. Mereka bahkan memberikan ke konsultan, ya, memberikan ke freelance lain, sehingga budgetnya itu terkesan di awal besar, tapi biaya bulanannya itu cenderung jadi lebih kecil karena mereka by job aja, bayarnya by job aja gitu. Nah, jadi terkadang juga mereka sudah mulai mengurangi jumlah SDM-nya, mereka sudah mulai kurangi, mereka pilih orang-orang yang intinya saja saat ini di perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Nah, kemudian juga jadi makanya struktur organisasi saat ini mereka mulai rampingkan. Makanya next ke depannya orang bilang robot, ya ini sudah mulai, saat ini sudah mulai. Next ke depan mungkin robot sudah mulai akan eksis di Indonesia. Di luar negeri saat ini pengantar-pengantar ke hotel itu rata-rata sudah pakai robot semua. Ya, jadi mungkin di Indonesia akan pakai robot juga gitu ya. Kita nggak tahu kalau di properti nanti mungkin ada juga robot properti. Nah, jadi seperti itu. Nah, bahkan mereka rata-rata mulai pakai agent-agent di luar. Ya, jadi mungkin yang tadinya komisinya kecil, mereka mulai alokasikan, naikin harga dikit, terus nanti mungkin mereka kasih closing fee lumayan gede, kemudian juga dapat komisi yang lumayan gede, sehingga next penjualannya bagus, mungkin ada apa namanya, principal agent-nya atau ada lead agent-nya yang punya kantor pimpinan untuk membawahi para agent-agent, kemudian juga ada kantor yang langsung membawahi para agent atau broker tadi. Nah, nanti biasanya tinggal diatur aja, tinggal berbagi sama mereka. Karena saat ini kalau kita pakai marketing in-house sendiri, bayar gaji besar-besar, kita pakai misalkan
gaji GM, ya marketing bayar sekian puluh juta, ya susah juga. Kita bayar SPV, bayar manajer lain-lain, mungkin udah ratusan juta. Nah, tapi kan terkadang hasilnya kan terkadang kurang juga. Jadi memang saat ini memang kita belajar untuk merampingkan bisnis kita dengan adanya COVID ini, supaya next ke depannya kita bisa tetap terus eksis dan terus bertumbuh, ya. Tapi ke depannya mungkin bisa lebih menarik lagi, bisa lebih perfect lagi seperti itu. Yang pastinya yang penting kita bisa bertahan dulu, Pak. Ber-COVID ya, kita bertahan dulu lah. Ya bersyukur kalau misalkan kita bisa bertumbuh di saat ini dan bisa cuan juga gitu. Biasanya kalau ada acara gathering atau acara yang lain-lain, biasanya orang katakan ya kita harus ada dulu apa namanya? Ciak dulu. Jadi ciak dulu baru ciao pulang gitu katanya. Nah, jadi terkadang kita kalau buat gathering harus kasih gitu, kasih orang ciak dulu, makan dulu, baru kita kasih cuan dia, kita jualan, dia beli unitnya. Nah, nanti setelah dia beli baru dia boleh pulang ya. Ciao ya. Nah, di properti itu teman-teman semua, mungkin di sini tidak semua adalah developer, tidak semua adalah sudah mulai expert, tapi mungkin di sini juga sudah ada yang jago ya, expert di ahli di dunia properti. Nah, jadi di properti itu memang ada 4 kuadran ya, ada 4 kuadran properti, dan yang pertama itu adalah agent properti atau broker atau perantara. Kemudian yang kedua itu adalah principal agent atau kantor agent ya, misalkan Century ya, atau Era ya, atau mungkin ada juga yang pakai brand-brand lain ya. Kemudian yang ketiga itu adalah developer. Nah, jadi memang kalau developer ini jagoannya adalah Pak Kin nih ya. Pak Kin jagonya nih sama Pak Diva ya. Nah, kemudian setelah itu yang keempat adalah investor. Nah, jadi biasanya invest ini ada yang dia lihat invest, misalkan ada satu proyek properti yang misalkan ini prospeknya lumayan bagus, ya mungkin bisa ditawarin ya ke investor sehingga mungkin bisa dimodalin di modal awal gitu. Nah, tapi saat ini dengan adanya COVID ya, dari 4 lini profesi tadi ya semua ini bisa menghasilkan. Karena ada teman saya ya, teman saya yang ada di Batam, dia agent, Pak. Dia jualan 1 unit properti, tahu nggak dia bisa dapat untung berapa? Dia jualan tanah ke Lotte Mart, dia dapat uang 5 miliar sekali jualan. Ini luar biasa. Ya, jadi terkadang kami juga ada terkadang beli tanah itu kan dulu itu kita kan biasanya beli tanah itu kan dari broker-broker. Yang penting broker kita sudah kasih list harga sekian-sekian, kemudian kriterianya, terus dia kasih ke kita. Tahu nggak dia bisa dapat cuan berapa dengan jadi broker aja, jadi marketing aja? Dia bisa cuan kurang lebih bisa sampai 3 miliar itu di satu tanah itu, Pak. Nah, hebat banget. Jadi memang terkadang di properti itu, kalau kita memang paham, ya kita jadi agent pun, itu bisa untung luar biasa, bisa jadi miliarder juga. Wah, hebat juga sih bilang ya. Jadi memang di properti itu, agent itu merupakan salah satu pekerjaan yang sebenarnya tidak ada matinya. Kita tidak pernah rugi sebenarnya. Ya, kita paling keluar biaya transport lah, biaya kecil lah, biaya pulsa lah ya. Nah, tapi kalau kita belajar benar-benar, jadi flipper pun itu kita tetap untung juga. Jadi agent pun kita tetap untung juga. Wah, hebat banget saya bilang. Nah, makanya banyak saat ini pakar-pakar properti juga buka kantor agent, Pak. Bahkan mereka jualan juga. Bahkan tidak heran yang ada di konglomerat, dia sudah masuk 20 besar konglomerat yang ada di Indonesia. Pemain properti juga, ibu-ibu. Tahu nggak dia jualan apa? Dia jadi broker juga, Pak. Tapi brokernya, dia jualan tanah yang 3.000 hektar, ya 100 hektar gitu ya, yang 50 hektar, dengan modal yang sangat kecil juga. Dan dia bisa untung berpuluh-puluh miliar, bahkan ratusan miliar
Nah, dia jualnya kemana? Satu, pertama dia jualnya itu ke orang dalam yang ada di Indonesia, ya, yang tidak paham daerah itu. Kemudian yang kedua, dia jualan ke luar negeri. Dia jualan ke luar negeri, dia jualan ke Jepang, ya, dia jualan juga ke tempat lain. Jadi dia ajak, jadi memang hospitality-nya bagus. Dia ajak orang datang, dibiayain dan lain-lain gitu ya. Tapi sekali tembak, dia bisa untung bisa ratusan miliar gitu. Jadi bahkan orang yang sudah sekelas konglomerat pun saat ini masih sering melakukan hal itu, ya seperti itu. Bahkan dia punya developer properti juga, Pak. Dan itu sangat besar juga di area Serpong sana, ya dekat-dekat sana lah. Nah, jadi memang teman-teman semua kita harus paham bahwa dari 4 kita punya profesi tadi semua bisa menghasilkan. Bahkan orang juga saat ini jadi principal property juga, mempunyai kantor agent juga, dia bisa kaya raya juga. Gitu. Jadi apalagi misalkan di developer. Nah, di developer ini memang dia ada sedikit resiko. Ya, jadi memang teman-teman harus paham benar-benar nih. Jangan sembarang tabrak. Kalau kayak dulu kita ketika belajar langsung tabrak begitu. Karena dulu mungkin terlalu mudah, nggak ada pembimbingnya, langsung tabrak ya. Mulai berani take action ya, tabrak sana, tabrak sini. Nah, tapi next teman-teman harus punya mentor, harus punya pembimbing, mau nggak mau. Karena kalau nggak bisa salah jalan gitu ya. Karena di properti ini banyak jalan-jalannya gitu. Nah, jadi harus tahu jalannya yang pas. Kemudian teman-teman kalau misalkan next ke depannya mau buat satu konsep satu bisnis properti, memang harus dikonsep dengan baik, konsep dengan matang, misalkan dari segi infrastrukturnya, segi kualitasnya, ya. Kemudian juga harus menyediakan biasanya disebut namanya estate management setelah purna jual ya, setelah serah terima harus punya itu. Seperti misalkan di Citraland itu kan semua lengkap. Jadi kedepannya ketika kita penjualannya bagus, kita punya purna jual juga bagus, nah di sana itu kita bisa repeat order lagi seperti itu. Nah mungkin itu sebagian yang juga bisa saya sharingkan sehingga nanti teman-teman ya teman-teman bisa belajar, kita sama-sama saling belajar dan memang teman-teman di properti ini kita harus paham bahwa mikronya karena properti ini kedepannya akan besar. Indonesia ini akan masuk 5 besar negara yang paling berkuasa di dunia. Ya, kira-kira mungkin tahun 2040 ya Indonesia itu sudah masuk 5 besar. Harusnya 2030 ya, berdasarkan statistik, berdasarkan data yang sering digaungkan oleh pakar-pakar properti atau bahkan juga praktisi di Indonesia harusnya tahun 2030. Tapi mungkin saat ini kesorong dikit lah ya. Mungkin bisa jadi antara 2030 sampai 2040 kira-kira Indonesia akan masuk 5 besar negara dengan kekuatan ya. Kekuatan atau 5 besar yang berpengaruh di dunia. Karena jumlah penduduknya sangat lumayan banyak ya. Salah satunya memang di sana itu ada Amerika, ada Cina ya, ada India juga, teman-teman harus belajar. Jadi teman-teman mungkin next ke depannya harus belajar bahasa India. Nah, tapi teman-teman ke depannya dengan adanya teknologi yang sangat luar biasa, dengan adanya teknologi yang sangat luar biasa ini, teman-teman akan jadi ya bahkan ke depannya orang mau pergi ke Eropa tidak harus selalu belajar mengenai bahasa Belanda misalkan juga. Mereka tidak harus belajar bahasa Korea. Nah, tapi mereka bisa langsung berbicara, jadi langsung bisa tertranslate. Nah, jadi nanti akan sudah ada sih sebenarnya saat ini aplikasi yang seperti itu atau juga teknologi yang seperti itu. Kita berbicara bahasa Indonesia saja langsung tersampaikan dengan baik ya ke kawan bicara kita nanti yang ada di luar negeri seperti itu. Jadi mungkin next ke depannya kita harus paham juga ya, karena dengan adanya perubahan teknologi ya, teknologi ini sangat penting sekali teman-teman. Dengan adanya COVID ini, teknologi semakin melek lah, orang semakin fasih lah ya. Bahkan dengan adanya COVID,
kita akhirnya kita akhirnya jadi sering menggunakan Zoom, ya. Padahal dulu mungkin kita tidak pernah pakai Zoom, ya. Kita mungkin jarang pakai IG live misalkan. Kita jarang juga misalkan pakai Facebook yang live itu, ya. Tapi dengan adanya COVID saat ini, semua jadi lebih mudah. Semua bisa menjadi juga lebih gampang. Tapi di properti itu memang kita mau nggak mau harus terlibat aktif langsung artinya karena properti ini orang rata-rata mau datang dulu gitu. Nah, jadi memang kita harus menyediakan hal-hal yang mungkin teknologi dan juga tim internal kita, SDM kita perlu upgrade selalu. Ya, teman-teman mungkin bisa belajar dari in-house academy supaya mungkin ke depannya bisa lebih sukses lagi, bisa lebih bermanfaat lagi, bisa lebih hebat lagi ke depannya. Salam sukses selalu. Ya, saya silakan ke Pak Kinkin sama Mas Diva jika sudah kita mungkin bisa sharing-sharing lah ya. Thank you. Oke, thank you Mas Freli. Thank you, Wah, thank sangat you. menginspirasi nih. Oke Mas, belum dijawab tadi ketika umur 25 tahun itu udah menguasai berapa hektar Mas tadi? Di properti ini sebenarnya itu susah-susah gampang. Jadi kita bisa saja menguasai lahan bisa saja besar, tapi sebaiknya memang kalau kita jangan langsung kuasai lahan terlalu langsung satu kali besar gitu. Kalau ketika mau mulai, memang kita paling bagus kalau saya selalu diajarin itu kita lebih baik bebasin dulu tanah di bagian depan kecil, tapi tanah ini dia itu seperti corong bagian depannya, tapi ke belakang itu kita bisa melebar, kita bisa pengembangan. Seperti itu. Jadi ke depannya di belakang mungkin bisa pengembangan lebih luas lagi, lebih besar lagi seperti itu. Ya, jadi mungkin modalnya cenderung jadinya lebih kecil, Pak. Jadi terkadang kita lihat kalau di Jogja sendiri, saya kemarin ke Jogja itu saya tanya saya kan diajak ketemu dengan pengurus-pengurus REI, saya kan diajak juga bicara sama ketum REI yang ada saat ini Pak Toto juga sama ketua REI yang ada di Jogja juga kan, termasuk kemarin bersyukur juga diberikan testimoni dari ketum REI ya, ex ketum REI Pak Eman Suleman. Nah, di buku nanti mungkin beliau akan testimoni itu. Nah, jadi memang kita di Jogja itu memang kalau punya lahan 5.000 katanya itu sudah luar biasa katanya gitu ya. 5.000 meter persegi udah luar biasa katanya. Nah, jadi di sana itu mungkin punya katanya sekitar 2.000, 3.000 lah gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu. Jadi saya bilang, wah itu luar biasa. Kalau begitu mungkin prospeknya memang mungkin karena jalannya ini mungkin jalan dikit udah perempatan lagi gitu ya, jalan dikit perempatan lagi. Nah mungkin kalaupun mau pengembangan itu kalau saya lihat kemarin itu ada mungkin agak ke gunung dikit, ke Klaten gitu ya, itu mungkin di belakang areanya masih sangat luas, masih sangat besar. Jadi mungkin teman-teman kalaupun mau eksekusi tanah, jadi sudah biasanya lihat di Zoom, di Google Map kita zoom, kita bisa lihat, oh ini nanti lokasinya bisa pengembangan, tanah di belakang masih kosong gitu. Nah, supaya next ke depannya kita bisa pengembangan ke belakang. Karena dengan biaya yang sama, cenderung kita punya biaya cost itu di awal jadi lebih kecil, karena kita next ke depan punya area pengembangan. Jadi contoh misalkan kita baru bebasin 5 hektar, atau misalkan tadi baru bebasin 3.000 meter persegi, ya, di depan. Kemudian tapi di belakang kita masih bisa pengembangan, Pak. Misalkan kita lihat, wah ini masih bisa dapat 10 hektar atau 5 hektar. Nah, maka kita sudah bisa jualan dulu dari depan. Jualan dari depan, baru mulai kita beli-beli di belakang. Walaupun mungkin next harganya, yang tadinya kita beli misalkan harganya 500.000, ya, atau 800.000 per meter, mungkin di belakang akan jual sekitar 500.000. Ya gitu, atau mungkin agak jual di bawah lagi, atau mungkin bisa juga jual lebih mahal gitu, tergantung lokasinya. Kalau dia nggak ada jalan di belakang, dia hanya lewat kita, ya tentu saja harganya cenderung lebih murah gitu bos. Oke, terima kasih Mas.
Terima kasih Mas. Ya benar sekali Mas, di Jogja nguasai 5 ribu itu udah beruntung banget lah. Iya, benar. Saya Seperti di itu. sana Oke, Pakin. keliling-keliling Dari bisa Pakin dapat ada di sana. tambahan? Mm-mm. Ya Mas, besok kalau ke Jogja lagi kabar-kabar. Siap, Bos. Siap. Jogja tidak. Suhu saya nih, pagi kini. Kita ketemu tahun berapa ya Mas? Lupa, Bang. 2013 kayaknya ya, 12. 2012 ya. Udah lama juga ya. Udah mau Kemarin 10 tahun. waktu Corona aja udah 2 tahun, Pak. iya ya, nggak kerasa ya. Makanya kemarin waktu Iya, iya. diminta apa ada komen tentang wah ini buku yang keberapa. Karena Mas Firly ini memang seorang pembelajar. Kalau beliau hobinya membaca banyak banget. Kalau saya hobinya lihat gambar. Jadi memang apa ya? Saya lebih visual. Lebih suka yang cantik-cantik, Pak ya, berarti. Apalagi itu utama itu Mas. Karena itu salah satu Ya, menambah imun. benar-benar. Makanya arsitek Bapak keren-keren selalu pasti. Karena agak rewel di wilayah itu. Seperti yang disampaikan Mas Firly tadi, jadi per hari ini sebenarnya semua energi kan larinya ke gadget. Kan. Jadi yang tadinya pameran, yang tadinya billboard gede-gede 5x10, bahkan di Jakarta bisa 10x20 billboardnya. Kalau saya hitung di Jogja ini, di perempatan-perempatan, billboard itu kosong sudah mungkin sisa 25% sekarang yang terisi, yang 75% sekarang kondisinya adalah terkosong semua. Dan memang itu konsekuensi media sekarang ini. Jadi semua budget sekarang larinya ke visual, ke gadget yang kita pegang sekarang ini. Makanya saya lebih fokus teman-teman per hari ini selain COVID ini bisa memperbaiki secara internal manajemen kita, efisiensi juga, dan juga harus memperbaiki sisi branding yang tadi disampaikan Mas Firly. Branding ini mulailah dirapikan gambarnya. Kemarin kalau cetak brosur mungkin bagus-bagus, harus dikasih finishing UV atau DOP atau mungkin dikasih apa gitu. Hari ini gambarnya diperbaiki semua. Memang kalau bicara perencanaan, kita hari ini nggak bisa juga asal jalan gitu. Walaupun tadi disebutkan ada banyak profesi, kita bermain di properti, ada agensi, ada investor, ada developer, tapi intinya kita kan menjual kan. Intinya kita menjual sesuatu. Ketika menjual sesuatu, jangankan kita ngomong tentang pasar lokal, pasar internasional, pasar lokal pun kalau kita membangun bisnis ini dengan asal jadi aja, boro-boro pembeli datang untuk melihat brosur kita aja sudah mulai ilfil gitu kan, hilang selera. Dan ini menarik teman-teman. Nah, ini juga ada juga sebagian teman-teman juga yang sudah mulai gabung di properti, tapi juga yang sedang ngintip-ngintip nih di bisnis properti ini. Dulu Mas Firly apa yang bikin tertarik di properti ini, Mas? Ya, jadi memang properti ini kan saya mulainya sebenarnya dari 2011 ya. Mulainya semua belajar properti dari 2011, langkah pertama. Jadi memang properti ini dia banyak dinamikanya, Pak. Ya, jadi memang kalau untung dia memang untungnya luar biasa. Ya, sangat luar biasa memang untung. Dan kita bisa dapat uang mungkin dengan modal uang segepok ya, sebatu bata misalkan, tapi kita bisa dapat uang lebih dari sekoper misalnya. Ya. Jadi memang properti ini sangat menarik ya, sangat menarik dan juga memang sangat banyak resiko. Ya. Nah, jadi memang ini makanya tadi saya sampaikan teman-teman harus punya mentor itu. Karena kalau nggak punya mentor yang membimbing dengan jalan yang benar, bisa bahaya. Tapi mesti ingat, di luar sana banyak juga mentor yang cuman sembarang jalan bilang jadi mentor, bilang jadi konsultan kan. Nah, jadi memang harus hati-hati. Jadi memang kita harus
belajar dengan orang yang tulus, yang mau berbagi, belajar dari pengalaman nyata real di lapangan. Jadi memang seperti orang yang sudah pernah pergi dan juga sudah pernah kembali gitu. Jadi memang properti ini ujung-ujungnya kan orang selalu berbisnis yang lain, tapi mungkin dia akan selalu beli properti, Pak. Ya, jadi memang properti ini juga sangat menarik lah seperti itu. Jadi suka duka pun, jadi suka kita jalanin, duka pun wajib kita jalanin gitu. Jadi tetapi sambil membenahi ke depannya, sehingga mungkin next ke depannya bisa lebih luar biasa lagi. Gitu. Jadi makanya kemarin kita juga udah mulai cek lagi, ada yang sudah mulai dari Batam, kita mulai jalan di Jakarta, Bogor, Bandung, udah mulai kemarin, termasuk juga ke Semarang sama Solo Raya. Nanti mungkin di Jogja mudah-mudahan kita bisa kolaborasi. Sama dengan tagline-nya in-house nih, kalau nggak collab, kita bisa collapse. Jadi memang harus kolaborasi. Dan memang saat ini, ya perusahaan besar pun di Indonesia, itu rata-rata mulai kolaborasi. Jadi dia kolaborasi yang besar, kolaborasi dengan yang kecil, yang besar kolaborasi dengan yang besar gitu. Karena saat ini memang zamannya kolaborasi. Bahkan saat ini banyak semua yang tadinya dia jago-jago sudah mulai turun gunung. Ya, dia turun gunung, dia jalanin untuk bisa kolaborasi dengan orang lain gitu. Jadi memang terkadang kita juga tim saya sendiri saat ini mulai kolaborasi, mulai bantu orang kaya bertambah lebih kaya, Pak. Jadi terkadang kan mereka punya, misalkan developer, Pak, mereka kan punya tanah, tapi kan terkadang masih ada beberapa yang nganggur, Pak. Misalkan dia punya tanah 10 hektar, tapi misalkan masih ada sisa 3 hektar yang belum terpakai, yang dia nggak tahu pakai apa. Nah, itu terkadang mereka ajak kita, Pak. Bantu, ajak kita, kemudian kita konsep, rebranding ulang, kemudian kita kasih konsep-konsep yang bagus, kemudian dia bisa jualan lagi. Tapi tetap dia yang jadi developernya, Pak. Kita bantu setup untuk di bidang marketingnya, Pak. Jadi kita sharing profitnya, jadi dia nggak keluar dana besar, kita juga nggak keluar biaya yang terlalu besar, kita sharing aja. Jadi mirip-mirip syariah. Iya, iya. Karena dulu pernah belajar di PPI ya. Nah, kemudian juga Mas Firly, kalau buat teman-teman yang baru mulai itu sebenarnya dimulai dari mana? Mulai dari niat atau mulai dari nol atau apa ini? Gini, tidak bisa dipungkiri kan memang bisnis properti ini kan bisnis orang tua ya. Kenapa disebut orang tua? Karena memang satu persepsi yang ada di teman-teman itu kan ini kan ribet, itu legal harus hati-hati dari kata Mas Firly kan. Nah, tapi kan saya bukan latar belakang orang legal tuh, gak ngerti gimana tuh, jangan sampai dibohongi para broker. Hari ini broker kan pinter-pinter tuh, nawarin tanah dengan bawa fotokopi sertifikat, dia bilang ini bagus, ini keren dan lain-lain. Gak ada yang tanahnya yang dia tawar itu jelek semua gitu. Saya tidak menguasai teknik, tidak bisa menguasai borong-borong gambar, nulis aja saya jelek gitu. Jadi sebenarnya untuk memulai bisnis ini kan kan banyak sekarang teman-teman sedang juga ini melakukan bisnis yang lain. Kayak kemarin teman-teman termasuk Mas Diva juga kan dia bikin kafe itu. Tapi kafenya belum dibuka sudah tutup lagi karena COVID. PPKM membuat pengunjung dibatasin gitu kan. Mau online, semuanya online semua. Jadi apa yang harus dilakukan di awal ini untuk memulai bisnis properti untuk kaum muda? Oke, thank you Pak Kin. Jadi mohon izin teman-teman yang sudah senior, saya jelasin juga untuk yang masih baru. Ya, jadi memang ketika kita misalkan masih baru belum paham mengenai dunia properti, memang kita pertama harus belajar dulu ya. Belajar dulu, minimal dia punya pengetahuan dasar kita udah paham, ya. Kemudian setelah itu kita kalau mau jadi pemimpin yang hebat,
kita harus jadi pengikut yang benar. Nah, jadi artinya adalah kita sudah benar, misalkan kita magang dulu lah ya. Kemudian setelah itu kita bisa juga kolaborasi. Kolaborasi dengan yang sudah senior, ya. Kita bisa kolaborasi dengan orang lain. Kita bisa, misalkan juga kita tidak harus selalu modal sendiri, tapi memang kalau ada modal, itu cenderung lebih bagus di properti. Bukan berarti tanpa modal pun bisa, tapi akan lebih bisa lagi, akan lebih hebat lagi kalau kita juga punya modal gitu ya di properti. Nah, makanya teman-teman mungkin bisa saja ajak kolaborasi. Misalkan teman-teman ajak kami nih, ya, saya, Pak Kinkin, mungkin juga yang lain gitu ya. Teman-teman punya tanah atau mungkin keluarga punya tanah ya yang cocok. Ya mungkin bisa dikenalin sama kita kan. Nah, atau mungkin yang lebih senior bisa aja dikenalin. Kemudian nanti kita akan cek dulu kalau misalkan dia bagus, ya mungkin kita bisa invest di sana, kita bisa kelola atau mungkin kita bisa kerjasama dengan pemilik lahan. Seperti itu. Jadi intinya adalah saat ini adalah zamannya kolaborasi. Kita nggak boleh jalan sendiri. Karena properti bahaya juga, Pak, kalau jalan sendiri, Pak. Nah, jadi memang kita lebih baik kalau kita bisa gotong royong lah. Mungkin ada sekitaran 2-3 orang atau sampai 5 orang kita kolaborasi yang punya visi misi yang sama, ya, yang mau tanggung, ya, tanggung renteng, ya, yang siap untung, siap gagal, ya, ya, jadi siap untung, siap buntung. Nah, jadi mulai aja sama-sama gitu. Jadi kalau bisa jangan mulai sendiri dulu kalau ketika baru, ya, bahaya juga. Gitu. Tapi kalau sendiri kan untungnya banyak, Mas. Iya, banyak lah, dapat 100. Tapi kan katanya, kalau dulu saya nulis buku tahun 2012, di dalam buku itu ditulis bahwa memang burung yang sama cenderung terbang bersama. Tapi kalau dia hanya terbang sendiri, katanya tidak jauh, Pak. Tapi kalau dia terbang bareng banyak-banyak orang, ya jangan terlalu banyak banget lah ya, katakanlah 4-5 orang maksimal misalkan ya. Ya, jadi itu cenderung dia terbangnya lebih jauh, Pak. Ada jenis burung Jadi yang mungkin dia migrasi hasilnya itu bisa. antar benua ya. Iya. Saling apa namanya menjaga, saling menyatu itu untuk menjangkau titik yang lebih jauh ya. Benar. Jadi Pak, dulu saya selalu mainnya sendiri karena pikirnya kan bisa untung gede, untung banyak, dan mungkin juga kita bisa ini itu. Nah, tapi bahaya juga karena duit kan kita yang pegang sendiri. Tidak ada yang bantu kontrol, tidak ada yang saling ngerem, tidak ada yang saling memberitahukan. Nah, tapi ketika kita kerjasama, memang yang paling penting itu adalah di job desk-nya, Pak. Pembagian job kerjanya itu seperti apa, ya jadi jangan sampai nanti bermasalah di kemudian hari. Jadi memang di awal itu memang kita udah tentuin kalau bisa job desk-nya itu udah dibagi-bagi secara jelas gitu. Oke, jadi poinnya adalah ketika kita bekerja sama itu tidak hanya menggalang kekuatan, tapi juga di situ alat kontrol ya, alat Ya, kontrol Pak. saling mengingatkan. Jadi kalau ada yang sedang capek bisa disemangati, kalau ada yang kurang baik ya diperbaiki gitu. Benar Jadi kan? fungsi Benar. kolaborasi tidak hanya menjalin kekuatan juga, tapi juga membuat alat kontrol buat kita sendiri biar kita tidak terpuruk terlalu dalam. Benar. Kalau pada prakteknya kan terkadang kita sakit, atau mungkin terkadang kita lagi down, ya, lagi jenuh misalkan. Ya mungkin kan ada orang lain yang bisa bantu ngegantiin, Pak, di lapangan gitu. Jadi bisa saling, ya katakanlah 3 orang gitulah ya, tapi bisa saling mengisi. Nah, mungkin next ke depannya kalau teman-teman sudah dalam level besar, mulai ahli, mulai ini, mungkin next ke depannya perjanjian-perjanjian kerjasama antara para shareholder, antara para pemegang saham, antara para mitra yang ada di dalam, itu sudah harus dituangkan sejak awal. Ketika pertama kali pembuatan akta pendirian PT, Pak. Kemudian juga didampingi dengan perjanjian shareholder, perjanjian para pemegang saham di belakang.
sehingga nanti mungkin tidak saling tumpang tindih gitu pekerjaan. Tapi untuk mencari Seperti itu. Nah, kemudian mitra kerja kan nggak gampang juga. Artinya benar. mungkin tujuannya profit sama gitu ya, tapi untuk visi misi kan pasti punya target masing-masing setiap orang. Benar, Pak. Jadi memang untuk cari pasangan itu tidak gampang memang. Tapi mungkin teman-teman di sini sudah ahli, ya mungkin kita salah satunya kredibilitasnya perlu kita ngecek. Jadi dia pernah ngalamin apa aja, ya tentu saja dia pernah ngalamin susah, ngalamin senang, dia tetap terus misalkan bertanggung jawab gitu ya. Nah, disitulah yang perlu kita ngecek. Kadang ada orang yang hanya berani untung aja, Pak, tapi nggak mau tanggung rugi, Pak. Nah, padahal kan di bisnis itu di situ kan ada untung, ada rugi, Pak. Nah, jadi makanya kita harus punya tim yang solid gitu. Solid. Dan memang secara hukum juga tetap kita harus profesional kerjanya, sehingga mungkin kedepannya juga teman-temannya belajar sama-sama, sehingga ketika ada satu orang yang belajar, yang satu juga tidak hanya mengandalkan orang yang ahli di situ, hanya salah satu orang ahli di situ. Jadi harus ada orang yang sama-sama, misalkan ada 4 orang yang bermitra, ya kita harus belajar sama-sama, punya mindset dasar yang sama dulu gitu. Sehingga ketika nanti penerapannya di lapangan, ini akan lebih hebat lagi, Pak. Tapi saat ini kalau di level yang luar biasa, yang levelnya misalkan sudah puluhan miliar, ratusan miliar atau di atasnya, banyak yang mulai kolaborasi, yang masih muda kolaborasi dengan yang sudah lebih tua, ya, yang sudah lebih berpengalaman. Kemudian juga mereka biasanya kolaborasi juga, ya, dengan orang-orang yang sudah punya duit yang banyak, misalkan atau investor. Nah, tapi mungkin next ke depannya masing-masing punya punya cara sendiri lah ya. Terkadang ketemu. Jadi ya collab ini yang menjadi kuncinya Mas hari ini. Kolaborasi ini yang memang harus disadari, tapi memang ketika sebelum kolaborasi profilnya mitra juga harus kita pahami betul, karena yang disebutkan tadi itu kalau berani berangkat berani pulang. Kalau istilah saya properti itu harus satu siklus dulu dia. Jadi sudah mulai dari pembebasan lahan, sudah mulai pembangunan, sudah mulai penjualan, bahkan serah terima, sampai dia harus bisa menemui komplain dulu, Mas. Benar. Kalau dia belum pernah mengalami komplain, dia belum ketemu satu siklus tuh. Gitu. Jadi kalau hari ini baru bisa membebaskan tanah, itu baru tahap awal. Kalau dia baru hari ini bisa jualan, baru tahap 2 tuh. Kalau dia bisa pembangunan sampai ke serah terima, sampai ke komplain apa dulu nih, Pak? Ya, komplain itu kan biasanya terjadi tidak di depan kan, dia di belakang. Ketika saatnya kita udah mau serah terima, ternyata delivery-nya tidak sesuai, atau bahkan sudah diserah terimakan tapi masih ada tanggungan pasum pasos atau lain-lain, dan banyak hal lah yang kadang-kadang belum selesai dilaksanakan karena boro-boro pasum pasosnya dibangun karena uangnya sudah habis di depan biasanya. Iya. Jadi jalannya masih ada PR dan lain-lain, atau lebih parahnya lagi legalnya belum selesai juga. Nah ini yang menurut saya catatan penting buat kita semua. Tadi ketika bermitra juga harus disampaikan juga di awal, tidak hanya terkait job desk, tapi job desk tersebut sudah dituangkan dalam perjanjian-perjanjian. Kalau itu PT berarti sudah ada perjanjian sebelumnya di PT tersebut. Sehingga ini bisa meminimalisir sebelum ini start. Jadi ini pentingnya kolaborasi. Jadi semua ego harus disamakan dulu nih. Nggak boleh egonya ada yang lebih menonjol. Jadi memang akadnya kerjasama adalah bersama-sama, bukan siapa yang paling paling unggul gitu Mas ya. Oke, mungkin monggo operator ada pertanyaan. Ada pertanyaan Pak, menyinggung tentang kolaborasi, ada pertanyaan dari Pak Rendra. Oke, Pak Rendra bisa tanya sendiri atau saya bacakan, Pak?
Mungkin dibacakan aja, Pak. Dibacakan aja ya. Oke. Oke, saya bacakan ya. Gimana caranya mencari partner yang punya visi misi yang sama? Belum tentu, misal di antara kita yang sudah belajar bersama di PPI misalnya, apakah visi misinya sama kan? Seperti itu. Intinya adalah bagaimana mencari partner yang sama gitu. Dari Mas Preli, monggo. Oke, thank Ada you jawaban Pak Rendra, dari- thank you. Jadi se-alma mater ya. Nah, jadi memang kita masing-masing orang punya tujuan sendiri-sendiri, visi misinya sendiri-sendiri. Jadi memang ketika kita partner itu memang tentu saja terkadang bisa saja dimulai dari pertemanan atau perkenalan awal, itu satu. Dan juga kedua adalah bisa saja dimulai dengan peluang yang ada atau peluang yang ditawarkan. Tapi ketika kita sudah kerjasama, maka keuangan itu paling penting untuk dikontrol bersama. Karena dengan pengontrolan keuangan jangan dipercayakan hanya ke salah satu pihak saja. Kalau bisa ada pihak yang lain yang turut serta dalam pengontrolan keuangan. Karena kami punya pengalaman, kita percaya ke salah satu orang, dia punya penghasilan yang lumayan besar daripada kita, bahkan mungkin terkenal di mana-mana gitu ya. Tapi ketika kita percayakan satu uang dipegang sama dia, itu sampai sekarang bisa saja tidak ada pelaporan sama sekali, Pak. Nah, jadi memang apalagi di bidang bisnis properti ini, keuangan paling penting. Karena itu merupakan darah kita di sana. Jadi memang kita harus cover baik-baik sehingga next ke depannya tidak salah langkah gitu. Ya. Thank you. Ya, jadi biasanya seperti apa, Pak? Bikin pola keuangannya atau bikin pelaporannya yang bisa diterima bareng? Apa perlu pakai rekening bersama, tanda tangan bersama, atau apa selama ini yang dilakukan? Salah satunya mungkin dari kontrol ini, Pak, uang masuk, uang keluar sama-sama lah kalau bisa dua-dua tanda tangan gitu lah. Ya, ada semacam rekening bersama ya, dua-dua tanda tangan. Ya. Oke, jadi kalau uang masuk biasanya nggak pernah ribut sih. Yang ribut itu uang keluar. uang masuk langsung alhamdulillah gitu. Kalau uang keluar, waduh ini yang harus hati-hati. Tapi kuncinya apapun itu, entah itu bisnisnya apapun, memang ini tadi alat kontrolnya harus disepakati di depan. Alat kontrol yang dimaksud ya kalau bisa tidak masuk rekening pribadi gitu, tapi masuk di rekening yang sudah memang disediakan. Kalaupun tidak atas nama PT, tapi rekening itu bisa dibuat sekarang atas nama 2 orang gitu atau 3 orang. Jadi itu untuk alat kontrol juga. Kemudian untuk transaksi harus dilakukan via perbankan. Artinya transfer itu harus jelas sehingga masing-masing punya bukti. Ibaratnya kalau memang uang masuk itu bisa langsung dimasukkan ke tampungan atau tabungan-tabungan itu kan semua terbaca tuh mutasinya. Dan juga alat kontrol lain mulai dari SOP orang keuangan tuh. Jadi setiap ada pengeluaran apapun itu memang harus ada invoice dulu. Invoice ini disepakati di depan tuh. Misalnya untuk apa namanya kontraktor, untuk tukang dan lain-lain. Ya kalau belum ada SPK surat perintah kerjanya jangan ada uang keluar dulu kan. Jadi SPK-nya disepakati dulu, di situ muncul angka dan muncul rencana tuh. Muncul angka dan rencana angkanya berapa dan kapan keluarnya. Nah ini disepakati di depan sehingga walaupun tidak day per day kita mengawasi di manajemen, tapi kita tahu nih dalam minggu ini ada pengeluaran 1 miliar untuk si A, si B, si C. Nah biasanya itu yang menjadi alat kontrol bersama. Jadi walaupun kebutuhan harian, tapi paling tidak ada perencanaan pengeluaran itu memang sudah disetting di depan. Jadi untuk 1 bulan ke depan biasanya disepakati dulu di belakang. Bahkan untuk developer besar, rencana anggaran pengeluaran 1 tahun itu biasanya sudah disepakati di awal tahun.
Jadi untuk pengeluaran promosi, untuk pengeluaran perizinan dan lain-lain itu memang sudah ada rencananya, tinggal pelaksanaannya nanti di lapangan menyesuaikan tanggal saja. Yang jadi masalah adalah rencana pengeluarannya ada, tapi rencana pemasukannya yang tidak ada. Nah ini yang menjadi ribut juga. Makanya agak repot. Monggo Mas Dipa, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, Pak. Mungkin itu kalau secara teknis ya, Pak. Maksudnya secara teknis untuk pengaman memang dikontrol di keuangan. Makanya di Nurse Academy salah satunya kita menyediakan course di keuangan ya, Pak. Seperti itu ya, Pak ya. Jadi tentang pengelolaan uang masuk, uang keluar, bagaimana cara mencari uang masuk dan bagaimana mengelola uang keluar. Tapi kalau secara feeling ya, bicara feeling, pebisnis erat kaitannya dengan feeling. Karena memilih partner itu kayak memilih jodoh. Isunya seperti itu, partner kerja. Dari Mas Freli mungkin ada feeling-feeling tertentu nggak Mas ketika memilih partner bisnis? Oh, orangnya harus A, B, C, ada kriteria seperti itu. Iya, tentu saja Nah, nanti ditimpali sama Pak. Paling kita tulis aja sesuai dengan kriteria. Kira-kira kita butuh partner yang seperti apa. Tapi mungkin pada prakteknya di lapangan kan susah juga ya. Jadi kadang kita kalau masih baru, ya kita pakai aja dulu yang ada gitu ya. Tapi baru mungkin next ke depannya setelah perusahaan sudah mulai besar, kita buka lagi proyek di tempat lain, ya mungkin kita sudah mulai dapat koreksi orang-orang yang sudah lumayan bagus gitu ya. Karena kalau baru, udah kita mulai aja dulu dengan tim yang ada gitu. Mungkin dari kenalan yang ada, dari teman-teman yang ada, kita mulai aja dulu standar dari yang ada dulu. Nggak usah pikir yang terlalu rumit gitu ya. Itu dulu, nanti mungkin next ke depannya baru kita tambah lagi. Seperti itu. Keren. Berarti sekarang mitra udah banyak Mas ya? Di Bogor, Jakarta, dan lain-lain udah muter semua. Saya di Makassar itu tahun 2013 Makassar. Sempat muter-muter memang waktu di Sulawesi itu sempat ke beberapa kota juga, tapi sayangnya minus Manado. Jadi saya pernah ke Palu juga, pernah ke bahkan Mamuju waktu awal-awal provinsi baru saya pernah masuk Mamuju dengan Pasakorang tuh kontraktor. Di Kendari saya sudah juga pernah, di Sulawesi Selatan, Maros, Goa, dan Makassar sendiri. Tapi sayangnya walaupun agak lama di Sulawesi, saya malah justru Manado saya belum. Paling utara. Mudah-mudahan nanti mampir kalau dapat undangan dari Mas Freli. Siap. Kita karena kena PPKM aja, jadi balik kampung dulu, Pak. Iya. Sebenarnya kita udah banyak di Jakarta saat ini. Jadi paling tim aja yang di sana, kita di luar aja. Saat ini pakai Zoom aja. Iya. Pakai telepon aja. Jadi memang mungkin Pak, ada kedepannya, pertanyaan lagi nih, Pak. Ya. Apakah rumah subsidi masih berpotensi di era pandemi seperti ini, Mas? Kira-kira ada pandangan sendiri atau gimana? Kalau yang itu mah Kin bisa jawab. Prinsipnya rumah masih kebutuhan pokok prinsipnya. Rumah, jadi mau itu pandemi mau tidak memang menjadi sangat kebutuhan. Kalau dilihat di piramida kebutuhan, memang yang paling banyak ini kan kebutuhan rumah-rumah murah. Gitu. Jadi kalau di pemerintah disebut dengan MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Gitu. Nah, rumah subsidi karena memang rumah subsidi ini mendapatkan fasilitas subsidi dari pemerintah dan dia ada banyak kelebihan-kelebihan di situ. Satu, dia DP-nya murah, kemudian pajaknya juga murah dan lain-lain, sehingga harga rumah subsidi ini memang ditujukan untuk orang yang berpenghasilan lebih murah lah gitu. Tapi karena dia subsidi dan menggunakan aturan pemerintah, syarat dan ketentuannya itu yang membuat tidak sembarang user juga yang boleh pakai rumah subsidi. Nah, kondisi hari ini masalahnya yang butuh rumah itu masih banyak, tapi
karena rumah subsidi itu dibangun 100% baru bisa diakatkan, dikreditkan. Nah, hari ini developer itu kekurangan napas lah, karena dia harus ngurus beli tanah sendiri, harus dikuasai legal dengan biaya sendiri sampai dengan bangunan itu selesai, dan bahkan tidak hanya bangunannya selesai. Oke, oh kurang dengar ya suara saya ya. Jadi rumah subsidi itu karena menggunakan fasilitas kredit, jadi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan kredit ini cukup ketat, khususnya buat user. Jadi tidak hanya developer pasti dia udah kehilangan napas per hari ini karena semua harus dimodali di depan. Tapi untuk user juga hari ini ketat juga, karena kalau gajinya dan penggunaannya tidak sesuai juga, itu juga jadi masalah. Jadi kalau ditanya apakah rumah subsidi masih bagus di era sekarang, kalau dilihat dari kebutuhannya itu masih besar. Hanya masalahnya memang per hari ini kalau ujung-ujungnya tidak bisa akad, itu juga kurang menarik buat developer. Jadi saran saya sih, kalau ada rumah subsidi yang bisa dikonversikan ke rumah komersial atau sebagian lah, kalau misalnya ada 100 unit, yang 50 unitnya mungkin dikomersialkan, artinya tidak menggunakan fasilitas eh, kredit subsidi, biar cash flow-nya juga bisa jalan. Kecuali teman-teman sudah tidak punya tanggungan cash flow, ya diamin aja, nanti nunggu kondisi baik aja lagi. Tapi kalau masih ada tanggungan cash flow dan kewajiban di cash flow, saya pikir harus ada gerakan lain di rumah subsidi ini untuk menyediakan rumah murah tapi tidak mendapat subsidi pemerintah. Loh gimana itu? Jadi ada segmen yang hari ini itu yang orang middle hari ini dia punya uang 200 tapi dia mau cari rumah yang lebih murah di bawahnya. Kalau dulu orang punya uang 400 dia beli rumah 400 tuh. Tapi hari ini orang beli rumah punya duit 400 dia pengen beli rumah yang di bawahnya gitu. Karena dia mencadangkan dananya itu kalau 400 ya dia cadangkan 200 dia beli rumah. Nah, kalau dulu satu level saya orang segmennya mid pengen beli rumah yang levelnya juga mid, tapi per hari ini dia mencari yang low aja. Jadi pinter-pinter marketing saja untuk mencari itu. Gitu mungkin bisa menjawab. Monggo Mas Dipa. Oke, terima kasih Pak. Ada yang lain dari teman-teman sekalian di sini? Pertanyaan? Saya kira belum, Pak. Oke. Sambil Jadi mengalir, mungkin Pak Kin, dari ya, Inhouse Academy ada program apa Pak yang menjadi solusi buat teman-teman sekalian ya, pelajaran jadi properti kita lebih efektif? oke, properti tetap menjadi kebutuhan hari ini. Jadi kalau sekarang kita bicara sandang pangan, papan itu menjadi hal wajib. Orang disuruh ke rumah semua hari ini, mau nggak mau dia harus punya rumah gitu. Yang jadi masalah orang disuruh di rumah saja tapi tidak punya rumah. Walaupun kondisi hari ini kontrak dan lain-lain, tapi orientasi kita tetap harus memiliki rumah. Rumah itu menjadi sebuah hal yang wajib per hari ini dipaksakan. Jadi orang sekarang harus diedukasi. Sebenarnya rumah itu harus dipaksakan. Nggak bisa juga nanti deh kalau punya uang. Nggak akan pernah cukup. Apalagi nunggu DP-nya mahal 30%. Paksain aja. Gitu. Paksain, lebih baik memaksa membeli rumah daripada membeli mobil gitu, atau membeli motor atau lagi membeli hal-hal yang sangat konsumtif. Jadi nggak akan pernah rugi itu. Mau itu pakai KPR syariah, mau pakai itu cicilan ringan, mau pakai konvensional, tapi kalau itu memaksakan diri untuk beli rumah, pasti itu jauh lebih baik daripada membeli produk-produk lain. Kedua, karena ini rumah menjadi bahan pokok, bisnis properti masih menurut kami adalah sebuah bisnis yang masih bertumbuh sesuai dengan kebutuhan rumah. Tapi kalau hari ini teman-teman juga masih bingung, bisnisnya sudah oke, tapi untuk langkah selanjutnya seperti apa, dan hari ini teman-teman sedang membuat namanya In-House Academy. Di In-House Academy ini teman-teman nanti bisa belajar tentang properti mulai dari A sampai Z terkait dengan apapun itu skemanya, baik itu tanahnya kecil, satu kapling maupun
1 hektar itu nanti akan dibimbing secara intensif. Kalau di situ semuanya berbayar gratis. Kenapa harus bayar? Karena ini butuh komitmen. Kita untuk sesuatu itu harus butuh komitmen. Jadi memaksakan diri untuk sebuah yang baik itu jauh lebih baik daripada kita hanya berharap sesuatu tapi tidak pernah melakukan apapun. Tapi bayaran ini menjadi sangat efisien per hari ini karena apa? Pembelajaran itu bisa dilakukan dengan jarak jauh. Pembelajaran itu tidak harus tatap muka. Pembelajaran itu tidak harus teman-teman harus boarding ke Jogja dan lain-lain atau ke kelas atau ke hotel. Bayangkan banyak workshop per hari ini yang itu diadakan di suatu tempat yang kadang-kadang anggarannya itu habis hanya untuk akomodasi dan transportasi. Teman-teman di Medan, di Pekanbaru, di mana-mana kalau dia pengen datang ke Jogja atau ke Jakarta untuk training, dia untuk transportasinya aja sudah habis dari situ. Nah, di InHost Academy nanti teman-teman bisa diikuti secara live, secara langsung. Kita punya program yang disebut dengan live project. Di live project ini nanti teman-teman bisa mengikuti training ini selama 1 tahun full. Jadi setiap hari, setiap aktivitas, kebenaran kita sedang jalan juga ada di Jogja, sekitar 8.000 meter yang diasumsikan bisa sampai 69 coupling itu menjadi sebuah media pelajaran. 69 coupling ini harga mulai di bawah 200 sampai di sebuah kombinasi yang menarik. Kebenaran ada beberapa juga itu proyek kolaborasi dari Banyulangit Land dan Kauman Pilit yang kerjasama dengan InHost Academy menjadikan pilot project tersebut menjadi proyek bersama buat teman-teman. Kolaborasi yang bisa dilakukan tidak hanya ikut dalam pembelajaran secara live-nya di live project, tapi juga bisa berkontribusi. Tadi itu ada yang disebutkan di segmen tadi ada agency, ada developer, juga ada investor. Teman-teman hari ini tidak bisa melakukan aktivitas secara langsung, bisa juga menjadi mengikuti penjualan, itu menjadi agent lepas yang kita akan maintain juga, kemudian juga bisa menjadi investor. Kita juga punya program namanya Smart Investor itu untuk teman-teman yang ingin terlibat sebagai terlibat di bisnis properti ini, tapi tidak terjun langsung, tapi dia bisa menjadi investor dulu. Mulai dari yang paling murah. Jadi keterlibatan ini satu hanya untuk memastikan bahwa kita untuk mendapatkan sesuatu ini butuh komitmen. Nah, komitmen ini saya pikir menjadi masuk akal karena bisnis yang dikelola ini bukan bisnis murah juga. Bisnis ini menyangkut omset miliaran. Dan omset miliaran ini tidak bisa kita hanya garap secara apa adanya. Orang aja jual kopi 1 gelas 25.000 aja, garapnya luar biasa. Bahkan dia sangat ketat dalam sisi hal lainnya, apalagi ini bisnis properti. Pasti banyak hal yang perlu diperhatikan. Dan di InHost Academy, collab itu akan terjadi. Jadi kita memang mewadai InHost Academy ini untuk saya bisanya apa sih gitu. Nah, bisanya apanya itu teman-teman yang harus gali. Mungkin ini saya juga lihat di pertanyaan dari Mas Diko ya. Mas Diko, kalau porsi pembagian kuenya gimana? Nih, kue apa nih? Brownies atau kue apa nih? Bila kita berkolaborasi 4 atau 5 orang. Jadi saya mungkin mewakili Mas Firzi dan lain-lain. Dalam kolaborasi itu, entah itu dalam bentuk CPPT ataupun dalam MOU aja, dikembalikan dulu ke porsi masing-masing. Porsi masing-masing. Suara saya masih kedengeran nggak ya? Ini kok ada catatan nggak kedengeran ya? Halo? Kalau kedengeran, angkat jempolnya. Halo Mas Tipa? Oke. Oh aman, oke. Oh yang nggak kedengeran cuma Mas Agus Subendi nih. Agus Subendi di mana ini? Coba cek mikrofonnya. Oke Mas, intinya kolaborasi ini kalau saya sih mulai dari kemampuan masing-masing. Ada yang jago marketing, dia coba fokus ke sana. Tapi juga ada yang jago di produksi, kontraktor, dia juga bisa fokus ke sana. Ada yang dia jago di perencanaan juga boleh di situ.
pembagiannya sesuai dengan kontribusi masing-masing saja. Bisa jadi karena besaran modal, bisa jadi karena besaran skill, kemampuan. Jadi jangan memaksakan diri juga untuk mendapat lebih besar, tapi kontribusinya juga tidak diimbangi. Kenapa saya harus sampaikan ini? Biar di awal kolaborasi itu terjadi kalau masing-masing pihak itu bisa memahami porsinya masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meredam ego, karena yang paling susah dalam kolaborasi adalah kalau kita meninggikan ego kita masing-masing, dan itu tidak bisa terjadi dalam kolaborasi. Niatnya kolaborasi adalah membuat kekuatan 4 atau 5 orang itu menjadi kekuatan 4 dan 5 orang, bukan untuk kekuatan satu. Jadi porsinya kalau ada 5 orang, otomatis kalau masing-masing 100%, berarti kekuatan di situ menjadi kekuatan 500%, bukan menjadi kekuatan 100%. Artinya kesungguhan kita ketika kita menyatakan bahwa kolaborasi ini harus terjadi adalah kesungguhan yang 100% masing-masing pribadi itu. Itu prinsip saya. Jadi nggak bisa juga, kontribusi saya kecil, saya hanya 10% aja. 10% mungkin dalam posisi pembagian saham, tapi dalam posisi job desk, dia harus tetap 100%. Sehingga peran kita masing-masing di situ menjadi sangat penting dan semuanya menjadi lebih penting. Tidak hanya saya kan kecil, kamu yang lebih gede, enggak begitu. Bikin PT sekarang kan macam-macam tuh melalui agensi, ada yang mulai dari 15 juta, ada yang 20 juta. Kita juga bisa mensupport teman-teman yang untuk berkolaborasi ini seandainya pengen bikin PT atau apa itu, kalau nggak salah nggak sampai 5 juta ya Mas Dipa ya? 4.500.000. 4,9, Mbak. Oh, 4.900.000 juta. tuh. Jadi di situ 4,9. ya. Jadi biaya ini ditujuannya biar langkahnya teman-teman ketika kolaborasi itu harus legal. Jangan juga karena wes gampang lah gitu. Nah, gampang lah ini kalau hari ini mungkin gampang gitu. Tapi kalau menyangkut masalah tanah, apalagi sekarang peraturan kan kalau lebih dari 5 coupling kan lahan tersebut nggak bisa di perorangan lagi gitu. Walaupun di daerah tertentu masih ada tuh. Tapi PT ini tidak hanya untuk melegalkan perizinan, tapi juga memastikan teman-teman yang berkumpul di situ menjadi legal, gitu, menjadi formal. Nah, di sini memang komitmen. Jadi agak sedikit memaksa di wilayah itu, tapi itu nanti aman di kemudian hari. Jangan sampai nanti gampang di depan, di tengah jalan nanti jadi berantakan. Yang kasihan adalah user nantinya. Kalau user sudah sampai ke penjualan dan kita di manajemen itu kacau balau hanya karena ketidakpastian komitmen, itu kasihan usernya. Gitu. Monggo yang lain. Kalau di tempat Mas Firly ini sudah jam 21, hampir jam 10 gitu. Dan kita udah nggak kerasa udah lebih berapa menit ini. Luar biasa. Jadi teman-teman monggo nanti bisa nanti dilihat di chat. Kita punya portal, punya website juga namanya inhostacademy.id. Di situ semacam apa ya, portal medsos kita lah. Teman-teman bisa saling ngobrol di situ dengan member yang lain, juga saling bisa menikmati benefit-benefit yang ada di situ. Ada video pembelajaran juga di situ dan kita terbuka. Nanti Mas Firly misalnya punya materi apa yang terkait dengan apa yang dikuasai Mas Firly bisa disupport di situ. Ada yang berbayar dan ada juga yang free. Tapi sekali lagi kalaupun itu berbayar itu hanya untuk menjaga kita saling komitmen. Jadi portal ini juga kita bangun dengan sebuah operasional yang cukup besar juga. Bahkan target kita akan menjadi app juga di situ, aplikasi juga yang intinya hari ini kita butuh kolaborasi dan kolaborasi itu dimulai dari pertemuan dan pertemuan itu harus diwadahi dan wadah di In-House Academy ini adalah hub-nya. Jadi tempat kita kumpul dan masing-masing orang bisa saling support di situ. Jadi besarnya kita bukan besarnya karena
kemampuan kita sendiri. Dan hari ini sangat dibuktikan sekali bahwa pandemi ini memaksa kita, satu harus kreatif, kedua tidak bisa kita bekerja sendiri lagi per hari ini. Dan properti itu tidak bisa digarap sendirian per hari ini. Karena satu, dari sisi budget pasti dia luar biasa, kedua di situ dibutuhkan banyak keahlian, banyak expert. Hari ini memang saya pinter misalnya di teknik sipil, tapi saya tidak menguasai marketing, juga konyol. Saya jago marketing, tapi saya tidak bisa bikin rencana keuangan, juga repot. Jadi semuanya butuh tim. Dan jika teman-teman tadi di pertanyaan siapa sih sebenarnya tim, itu bisa dimulai dari orang-orang yang teman-teman kenali dulu secara profil jelas gitu. Kalau bisa memang sudah punya pengalaman satu siklus tuh, mulai dari perencanaan, mulai dari penjualan, mulai dari pembangunan, serah terima, bahkan sampai dengan dia pernah mengalami komplain. Jadi kalau belum satu siklus ini, ya nanti tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Dan kalau di antara kita memang belum ketemu orang semacam ini, nah in-house hadir untuk memfasilitasi teman-teman untuk ketemu dengan orang-orang ini. Jadi yang belum daftar di In-House Academy silakan nanti mendaftar, cukup pakai email saja, nanti profil teman-teman dilengkapi saja, nanti silakan nanti di situ bisa ketemu kontraktor, bisa ketemu supplier, bisa ketemu user juga di situ, bahkan ketemu investor juga di situ. Gitu Mas Iqbal. Terima kasih Pak Kin atas sharingnya. Sebelum kami tutup, mungkin dari Mas Feli ada pesan untuk para kaum milenial, sebutannya gitu, untuk di bisnis properti ini agar semakin optimis ya. Tentu saja kita modalnya adalah optimis dan selalu semangat. Moga Mas kata-kata buat teman-teman sekalian di Oke, thank you sampaikan. Mas Diva. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai di dunia properti, tentu saja bisa mulai dari seniornya, belajar dulu dari orang yang sudah lebih ahli, yang sudah lebih berpengalaman, berkolaborasilah dengan mereka, sehingga next ke depannya bisa lebih tertata, lebih rapi, lebih safety, dan juga lebih menguntungkan. Thank you, sukses selalu. Mas Terima kasih Firly, Mas Feli. ya saya ngucapin terima kasih atas sediaan Mas waktunya. Feli, Dan kalau teman-teman mau tahu medsosnya Mas Feli itu bisa follow IG-nya atau bisa follow Facebook-nya atau yang lain? Jarang pakai, Kira-kira apa Mas? Agar teman-teman jarang pakai lagi. Tapi mungkin nanti saya share untuk adminnya nomor HP aja ya, WA ya. Nanti saya kirim yang WA. Terima kasih Mas. Oke Mas, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, monggo silahkan. Mas Feli ini sangat terbuka, open minded ya, dan untuk berkolaborasi bersama teman-teman sekalian. Pak, mungkin ada kata-kata Pak. kata terakhir nanti besok nggak ada lagi. Ya intinya Kata-kata Pak, nggak ada terakhirnya Pak. Ini kan yang disampaikan tadi kita bicara bahwa bisnis properti ini tetap seksi. Memang hari ini tertunda bukan berarti dia mati, tidak. Pandemi ini pasti akan berakhir dan pandemi ini akan tuntas. Nah, ketika tuntas atau berakhirnya pandemi ini, pertanyaannya siapa yang lebih siap, bukan siapa yang lebih jago. Jadi kalau dia hari ini sedang mempersiapkan diri dan pada titik tertentu dia siap dalam artian dia sudah punya produk dan sistem juga sudah dijalankan dan lain-lain, disitulah kesempatan kita untuk menikmati hasil dari properti ini. Memang mungkin hari ini tidak dianggap tidak momentum yang tidak pas kita memulai properti ini. Tapi saya pikir hari ini adalah kesempatan kita untuk mempersiapkan diri. Jadi belajar lebih giat, belajar lebih banyak lagi, dan mulai pelan-pelan yang tadinya surveinya baru 2-3 lokasi per hari, mungkin hari ini mungkin dalam sebulan ditarget tuh surveinya. Kalau Mas Firly bisa survei sampai ke Klaten, saya malah nggak nyampe ke Klaten tuh. Saya larinya malah justru ke Sedayu nih Mas. Jadi lebih arah barat gitu. Tapi intinya properti itu lokasinya tidak bisa pilih tempat.
Artinya saya maunya hanya di Jogja aja atau hanya di Manado saja, enggak. Karena potensi itu munculnya di mana-mana gitu. Ketika itu potensi di mana-mana, kita harus bisa juga meremote bisnis ini dengan sistem. Kalau tidak, nanti kita tidak mungkin bisa berkembang. Karena masih banyak daerah-daerah tertentu yang hari ini kota-kota kelas 3 yang hari ini tidak terdengar, mungkin ada Kutoarjo, ada daerah-daerah tertentu yang memang tidak menjadi favorit kemarin, tapi per hari ini kan akses jalan, akses transportasi, dan lain-lain kan jauh lebih mudah. Dan kota-kota kelas 3 ini next ke depan pasti akan lebih seksi daripada kota lain. Karena apa? Karena bahan baku tanahnya masih murah dan perkembangan kotanya masih sangat luar biasa. Dan ini menjadi kesempatan kita untuk sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu. Saya terima kasih Mas Firly sudah menyediakan waktu. Saya tahu persis beliau ini orang yang tidak tidak mudah juga, dan kemarin agak sedikit memaksa saya, Mas Firly bisa sharing ke teman-teman, tapi Mas Firly bilang, aduh saya udah lama nggak naik panggung nih. Ini kebenaran panggung kita nggak ada, Mas. Yang ada cuma layar monitor. Jadi matur nuwun. Terima kasih Mas Firly, sukses selalu, dan terima kasih atas ilmu-ilmunya dan inspirasinya. Mudah-mudahan teman-teman juga menginspirasi. Dari saya terima kasih. Sukses selalu. Sukses untuk In-House Academy. Sukses selalu, semoga selalu menginspirasi. Thank you ya. Oke, terima kasih Mas Firly. Terima kasih Pak Kin, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dan berkolaborasi bersama kami. Jangan lupa yang belum gabung, kami sangat terbuka. Silahkan untuk berkolaborasi bersama kami, maupun dengan puluhan ribu teman-teman pegiat properti di seluruh Indonesia. Caranya cukup mudah, cukup klik inhouseacademy.id, teman-teman masukkan email, masukkan password, dan isi data diri secara lengkap. Semoga kita menjadi ekosistem yang baik dan berkolaborasi untuk meraih kesuksesan. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses.